Orangnya, oh itu orangnya. Kalau disebut Muhammad Nur, itu perkataannya. Orangnya itu. Nah jadi orangnya yang jati diri yang dicari. Jadi Allah Ta'ala itu kalau bertampak tapi bernampak. Karena bila bertampak Allah Ta'ala kan sesuai. Karena Allah Ta'ala itu laisa lahu makanun wala zamanun fakhalaqal makana waz zamana. Allah Ta'ala tidak bertempat, dialah yang ada waktu dan tempat. Jadi yang ada ini siapa? Kenyataan daripada wujud Allah, kenyataan daripada sifat Allah, kenyataan daripada asma Allah, kenyataan daripada fi'il af'al kelakuan Allah. Nah jadi sekarang kalimat Allah alif lam lam ha. Nah, jadi alif lam lam ha itu kita panah, kita anggap pertama kepada diri supaya bujur-bujur tahu nama Allah itu siapa. Kalau umpamanya kita tulis kunci kendaraan itu kan namanya, barangnya ya ini. Kita tulis di dinding dan di tawing kitab, ini barangnya. Sekarang kita tulis di dinding HP, tulisan ini barangnya. Sekarang kita tulis kalimat alif lam lam ha Allah, barangnya. Amun orangnya langsung artinya kepada diri kan kasar mainnya, dirumus dahulu. Nah, supaya tahu datang di mana 8, 4 tambah 4, 2 tambah 6, 3 tambah 5. Kada mau datangnya 8, datang di mana? Umpamanya datangnya 8 di mana? Oh di balik itu ha. Nah, amun kada tahu berarti menyimpang. Nah sama ini tadi. Jadi kalimat Allah alif lam lam ha. Alif itu kepada diri, cek diri rahasia. Oh. Lam awal sifat itu adalah lembaga batang tubuh. Lam akhir asma bangaran kita masing-masing. Huruf ha adalah fi'il kelakuan gerak berdiri, berduduk dan berbaring. Jadi kalimat alif lam lam ha mana? Nah, mulai ujung rambut sampai ke ujung betis itulah kenyataan Allah. Tapi bukan Allah. Inilah saksi dan bukti adanya Allah. Syahadat bahasa bacanya bukti dan saksi. Makanya kita boleh di dalam tahiyat kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti bila kita mengangkat tangan, itulah orangnya, itulah kenyataannya, itulah kenampakannya, itulah rahasianya. Dan kita berdiri hendak salat Allahu Akbar. Nah, ujar Tuhan di dalam hadis qudsi, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Manusia itu kenyataan aku. Manusia itu kenyataan sifatku, manusia itu kenyataan asmaku, dan manusia itulah kenyataan fi'il af'al kelakuanku. Jadi kayaknya kayak penjar amal sudah artinya ini Allah Ta'ala menyentuh sandal orang pengguru ya, itu diam juga ya, isi sandal tapi sandalnya ayo, masa Tuhan menyentuh sandal lah salah. Nah, kita umpamakan, diumpamakan maksudnya Allah Ta'ala daripada misal kayak ayam gembira, kotoran ayam bintali terayam bintalu dan kotoran dari mana? Dari ayam. Apabila kotoran berarti nafsu, apabila hintalu akal. Sama ujar Rasulullah ma'asabaka min hasanatin famin Allah wa ma'asabaka min sayyiatin famin nafsik. Katakan apabila daripada kebaikan daripada anugerah Allah dan kejahatan itu daripada nafsu kamu sendiri. Nah itu. Jadi kalau kejahatan itu nafsu kamu sendiri, apabila kebaikan itu anugerah Allah, berarti dari Allah. Qul min indillah, segala sesuatu daripada Allah. Nah, jadi di situ kita mau
Oh ini kalau baik, ini anakannya nafsu. Oh ini baik akari, ini kalau baik ini neraka, ini baik surga. Nah jadi disitulah kamanapun manusia menghadap, itulah kenyataan wujud jati diri. Jadi Tuhan itu berdampak menyatakan kepada roh. Seluruh dunia menyembah itu roh, padahal bukan sembarang roh. Itulah kenyataan rahasia diri hidup roh. Walabaktu pehe min nuri Adam, Allah Ta'ala ciumkan kepada batang tubuh, hiduplah ini. Seakan-akan hidup, padahal ada hidup. Yang hidup adalah roh. Nah, jadi kemana itu mana? Iya. Kita ini belajar mengembalikan. Min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Asal tiada, lalu diadakan, kemudian ditiadakan lagi. Jangan ada merasa ada. Adanya ini adanya Allah, bukan adanya kita. Contoh diumpamakan supaya kita jujur mengenal siapa harga diri. Contoh umpamanya kita keluar ke hutan, ambil mesin sinso, lalu kita potong, kita gayat, kita tabang pohon kayu. Asalnya namanya pohon kayu. Setelah dipotong, setelah ditabang, roboh pohon kayunya. Ampih bangaran pohon kayu, batang namanya. Tadi pohon kayu karenanya berdiri. Setelah berdiri lalu dipotong, lalu rabah pohon kayu. Ampih pohon kayu namanya batang. Lalu kemudian batang ini tadi di pinggir sungai, diletakkan ke sungai, dibawa belanting, harus bawa kawantilan. Nang batang ini tadi kan sebelum batang tadi kayu, setelah dipotong batang, lalu dibawa belanting, dibawa perahu, bawa kawantilan, ditatak-tatak lah. Nah ditatak-tatak ini berubah sifatnya, papan, kasau, reeng, gelagar, ukuran 35, ukuran 46, ukuran 65, 10. Nah, lalu dibawa ke Mesir, diulah langgar. Setelah diulah langgar, jadilah sebiji langgar, jadilah sebuah langgar. Nah, lalu kita duduki langgar ini tadi bangaran lantai kalau diduduki, kita sandari tawing, kita lihat dijapai di atas balapun. Padahal semuanya apa asalnya? Pohon kayu rasa. Tapi apabila langgar tahu diri, langgarnya beriman, ujar langgar, aku kada isi diri, aku kada isi wujud. Nah, lalu dibersihinya, direnovasinya, dicatnya. Nah, lalu kalau langgar nang kada tahu diri kayak apa? Lalu ujar pohon kayu, wahai langgar, apabila ikam tuh masa ikam ada, nah, hancur wujud ikam. Wujud ikam tuh dihancurkan dan dibulikakan kasal supaya ikam tahu bahwa ikam tuh kada ada. Nah lalu langgar tadi dihancuri, papannya, lantainya dihancuri, dindingnya dihancuri, pelakunya dihancuri. Habis dia langgar, kada lagi langgarnya. Nah, kembaliakan pulang kawantilan. Nah, jadi imbah kembaliakan kawantilan, lalu dilarutakan pulang ke lanting. Kan pakai perahu tadi dibulikakan. Setelah dibulikakan lawan perahu, bawa ke hutan. Setelah dibawa ke hutan, tajak bujur-bujur kebanyakan. Siapa yang ada? Pohon kayu. Nah, kan kada kalau langgar besi, papan kada ada lagi juga, kasau kada ada lagi, tawing kada ada, pelapun kada ada. Yang ada hanya pohon kayu. Ujar pohon kayu, wahai langgar, dimanapun kamu menghadap, dimanapun kamu berada, disitulah adanya wujud ujar pohon kayu. Nah,
Ya, Al-Quran tadi surah Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap di situ adanya wujudku. Karena kayak pohon kayu tadi nah, andaknya di bawah lalu lantai ngarannya, andaknya disandari dinding, andaknya di atas atap lapornya. Padahal pohon kayu satu ya, banyak tak sama roh Allah Ta'ala tadi. Banyak tak bernampak kepada pian ngaran. Roh Allah Ta'ala bernampak kepada pian ngaran. Roh Allah Ta'ala bernampak kepada ulun ngaran. Kalau kita kada tahu diri, aku tuh maksud aja. Tapi kalau kita tahu lawan diri, aku kada, roh Allah yang ada. Nah, jadi disitulah kita kalau hendak memahami di mana andaknya letaknya roh Allah Ta'ala pada pian ngarang, pada ulun ngarang, pada bebini ngarang, sama lawan banyu atau air. Banyu itu nah, tapi andakannya di luar sungai kelak namanya, andakannya halus sedikit sumur, andakannya belum banyu dari danau, andakannya yang bergelombang laut namanya, andakannya di butul aqua. Nah, padahal aqua ya banyu, sumur ya banyu, lautan ya banyu, danau ya banyu, ujar banyu. Dimanapun kamu menghadap wahai sumur, wahai danau, wahai lautan, wahai aqua, disitulah adanya wujudku. Sama orang kita nah. Lalu kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku panak di dalam wujud Allah. Aku panak di dalam rahasia Allah. Ujar Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, al-insanu sirri wa ana sirru. Insan itu rahasiaku dan akulah menjadi rahasianya. Nah, maksudnya aku bernampak kepada kamu. Jadi seolah-olah kamu berkata, seolah-olah kamu melihat, seolah-olah kamu berjalan. Padahal itu aku, tapi rahasia oleh kamu. Nah, Allah Ta'ala nak bernampak anak bayi nyata kepada siapapun. Nah, lalu kulum min indillah. Segala sesuatu memang dari Allah Ta'ala, kada dari siapa-siapa. Nah itu makanya raja kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali izin Allah. La tatarak jarra bil biiznillah. Tidak bergerak sekecil debu pun kecuali izin Allah. Nah, wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Dan sekali-sekali kamu tidak mempunyai kehendak melainkan kehendak Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayit, semuanya mayit. Nah lalu kita meminangi kemana kita menghadap. Disitulah wujud kenyataan Allah Ta'ala. Belakang kiri sini itu wujud Allah Ta'ala, ke kanan, ke muka, ke belakang. Tidak ada lain wujud Tuhan, la mawjuda bihaqillah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mewujud, hanya wujud Allah. Lalu disuruh berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku nyatakan diriku ini, aku nyatakan diriku ini, aku nyatakan diriku ini mereka. Nah, jadi itu kalimat Allah tadi ulang lagi. Jadi kalimat Allah nang di dinding, nang di tawing, nang di menara, hurufnya 4, alif lam lam ha. Nah, itu nama, bukan orangnya. Setiap nama pasti ada orangnya. Nah, jadi tulis Allah, tulis ngaran kita masing-masing, tulis ngaran kita masing-masing di dinding. Nah, ngarannya ya lah, perbuatan kita kan dalam kamar. Berarti orangnya tadi bukan di dinding tapi di kamar. Kita tulis nama Allah, kalimat Allah, alif lam lam ha. Nah, lalu kita rumus tadi, alif diri kepada roh sedikit. Lam awal sifat awak bukan buku. Lam akhir bengaran berita, bengaran. Kadang mau lagi nya Allah Ta'ala seberitaan. Mun Allah Ta'ala seberitaan kayak ya. Kuitan mangiau kekanakan, mani bermain kali kir di halaman rumah. Orangnya menimba bersikong, anak siapa-siapa kah?
Jadi anak-anak tuan rumah ini berdua aja menyuruhnya Allah Ta'ala makanan masukkan, ada nasinya ini pengarang sudah. Nah, si Samsul, Barudin, Muhammad Nur, Nurdin. Padahal di dalam rahasia Nurdin Allah hakikatnya. Di dalam rahasia Samsul Allah pada hakikatnya. Di dalam rahasia Muhammad itu Allah pada hakikatnya. Tapi rahasiakan oleh kamu. Nah, jadi di situ tuh 6 kalimat daripada walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamu juga. Kepunyaan Allah Ta'ala timur dan barat kemanapun kamu menghadap istilah adanya wujud Allah. Jadi kiblat bagi orang syariat tadi awak batang tubuh menghadap Baitullah. Tapi kalau kiblat bagi orang hakikat, bagi orang tasawuf, hati menghadap Allah. Wallahu zahir batin abdi. Nah di sini Allah Ta'ala ada di batin hamba. Wa zahiru rabbi wal batin abdi. Wa zahiru rabbi wal batin abdi. Zahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Nah, zahirnya Allah Ta'ala itu ada pada batin hamba. Bukan Allah Ta'ala berkurung di sini kada. Maksudnya tempat marifat kepada Allah, tempat mengenal Allah bukan di lidah tapi di batin. Biar kita mengatakan ini partnya mulut lah Allah Allah la ilaha illallah tapi batinnya kosong. Walaupun kita kadang mengatakan la ilaha illallah, kadang mengatakan subhanallah, kadang mengatakan Allah Allah tapi batinnya berisi. Nah, batinnya berisi keluar. Nah, siapa yang keluar? Allah. Sama nafas kita ini juga turun naik. Nah turun naik. Bu Allah, Bu Allah, Bu Allah. Berzikir terus menerus. Siapa yang berzikir yang hidup? Siapa yang berbicara berkalam yang hidup? Siapa yang berdiri yang hidup? Siapa yang hidup? Roh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi kita kan ada lagi baisi wujud, baisi diri, baisi sifat, baisi asma, baisi afal. Pun Allah Ta'ala bertahan. Nah jadi 4 kalimat ini tadi tuh di poinnya sama dengannya yang kalimat alif lam lam tadi ya ini. Mulai ujung rambut sampai ujung baju. Ampunku sebatan ya Tuhan. Jasadku, hatiku, rohku, kedalaman kita. Sekejap debu pun tidak ada baisi wujud, tidak ada baisi diri, tidak ada baisi sifat, tidak ada baisi apa-apa kuat. Jadi kita ada lagi sombong. Binandu besar bujur-bujur aku ini sangat ada. Nang min adamin il wujudin wa bin wujudin il adamin tadi. Asal dia menjadi ada, lalu ditiadakan. Siapa yang ada? Nah, siapa yang ada? Aku adalah aku. Bulu landak batu Tuhan tabak bambat tiga tata. Amun hendak dengan lawan Tuhan pandanglah badan nampak. Sarang bubur di bawaan batang pudak nang kami baik. Satu wujud kita bersamaan seperti ombak dengan air. Begitulah antara Allah dan hamba. 2 nama tapi satu wujud dalam satu rahasia. Gitu tak? Makanya batang tubuh kita ini karena kepala kebetis kelak lam jalalah kelak lam jalalah itu lam alif kelak itu lam alif itu kayak itu kayak susuduk iwak lam alif ya, lam alif 2 kalau perkataannya lam dan alif 2 kelak tapi satu wujud lam 1 alif 2 jangan berpisah. Nah, lam alif. Lam jalalah. Lam itu siapa? Allah. Tidak ada kamu. Berarti tidak ada kita. Alif siapa? Lam alif. Siapa alif? Alif jati diri. Alif roh. Alif jati diri. Siapa yang ada? Nah, kada ada kita. Itu nangaran artinya 2 nama tapi satu wujud. Allah dengan hamba 2 nama tapi satu wujud. Tali kabel listrik Allah Ta'ala dengan hamba, roh dengan jasad seperti tali kabel listrik.
bersatu tidak berkumpul, bercerai tapi tidak berpisah. Itulah antara hamba dengan Allah, itu antara roh dengan jasad. Itu namanya tuh. Nah, bersatu kalau kali kabel listrik tapi kada tagatok, jangannya tagatok, ya kongsen. Jangannya berpisah. Kada kalau dulu tidak apa-apa. Nah itu nang lam alif tadi, apa kepanjangannya? La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku kenyataan Allah. Nah yang berzikir Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, aku kenyataan Allah, aku kenyataan Allah, aku kenyataan Allah. Jadi kita ini saksi dan bukti adanya Allah. Bukti adanya Allah dan kenyataan Allah, tapi bukan Allah. Allah menampakkan citra rahasia dirinya kepada sifat. Lalu bangar insan, bangar manusia. Tapi manusianya harus pandai mengembalikan asal daripada apa? Nah, asal daripada nur kembali kepada nur. Karena kayak langgar tadi kan kita umpamakan kembalikan. Ada lagi bayi sendiri langgar kada ada lagi bayi wujud kada ada, karenanya mengembalikan selamat kada. Bilanya langgarnya keras kepala, aku jadi ada bayi sendiri, apa ada bayi wujud, dibakar orang lawan api, hancur kada. Sama dengan ini. Bilanya kita artinya pada hakikatnya manusia. Nah, karena di dalam neraka itu batu dan manusia itu jadi bahan bakar api neraka. Batu dan manusia itu bahan bakar api neraka supaya jangan masuk neraka. Kembalikan wujud manusia dari apa asalnya. Nah, sama supaya langgar jangan bisa luput, supaya langgar jangan dibakar, kembalikan papan pacul, tawing pacul, lantai pacul, atap pacul, kembalikan wujud dengan hormat dikembalikannya. Bawa kawantilan, bawa kalanteng perahu, bawa kautan tajak, nyaman kada? Nah, sama lawan kita ini nah. Karena batu dan manusia ini bahan bakar api neraka. Nah, jadi supaya jangan masuk neraka, jangan jadi manusia, jangan jadi latara. Nah, tapi mengembalikan dasar bujur-bujur aku ini mulai dulu dasar adanya. Itu dalilnya min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Asal kereta diadakan kemudian ditiadakan lagi. Barang yang diadakan kemudian ditiadakan berarti kereta. Yang ada yang kakal itu hanya jad wajibal wujud Allah Ta'ala. Jangan disitu Tuhannya anak nampak anak nyata. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk mengabdi kepada aku. Tetapi hendaknya ma'rifat berdulu, mengenal kepada Allah berdulu. Ya kita anak bakti kepada bos, anak hormat kepada bos. Sedangkan lawan bos kita tahu lagi, lawan orangnya kan tahu namanya tahu, tapi lawan orangnya kan tahu. Kita mencari nama seseorang umpamanya Haji Muhammad Nur. Ada pernah kita berjumpa dengan orangnya, lalu mencari rumahnya, bertulisan di muka lawang, di muka pintu tertulis Muhammad Nur. Itu cuma namanya, bukan orangnya. Supaya kita mengetahui siapa yang ampunnya nama ini, lalu kita ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, jadi dalam. Pian kabangaran Muhammad Nur beragam. Nah, kan namanya di depan pintu tadi kan Muhammad Nur tuh namanya, orangnya kan di dalam. Diketuknya lalu bertamu lalu beragam. Sekarang kalimat Allah alif lam lam ha tadi, mana orangnya? Alif jad diri roh pandai kita. Lam awal sifat batang tubuh, lam akhir bangar masing-masing asma. Huruf ha kelakuan berdiri Allahu. Nah, beragam lah. Bila meragam itu pasti meragam orangnya. Ayo, maulah orangnya akan ada diragam. Nah ini banyak ada juga lagi. Sambil lalu sambil gue wakafnya.
Beginan balu yang meniragap. Jangankan beginan ang balu nang tuhagin lah. Makan ku ini di atas atas. Ini yang meniragap. Nah, biar bila kosongan diragap. Nah. Jadi kan ragapannya ada Allahu. Kada mau Allahu. Ayat. Kada mau lah. Nah. Satu hanya ini ada ya beban dari piau dan berguling pulang. Allahu Akbar. Nah, jadi nyatanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Orang tasawuf ini kan mengaku Allah Ta'ala ada, cuma membenarkan, mengiyakan, membenarkan, membujurakan. Bujur ya Allah. Kenyataan dia nampak kepada diri lu. Benar ya Allah. Kenyataan sifat basar dia di mata ulun melihat. Benar ya Allah. Kenyataan sifat sama dia di telinga ulun mendengar. Benar ya Allah. Kenyataan sifat kalam dia di muntung ulun alam. Benar ya Allah. Sifat kudrat dia di bait ulun berjalan. Benar ya Allah. Sifat iradat dia di hati ulun bakandang. Benar ya Allah. Sifat hayat dia roh. Nah, jadi kada dia baisin apa-apa, bukan mengakui Allah Ta'ala tak salah. Kita ini cuma menyatakan dan membenarkan nah, makanya kalau Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mengaji itu kalau berduduk, mengaji itu sambil berjalan. Kita mengaji berduduk yang berjalan lah. Anak begarang jadi kena berduduk berdiri begitu. Jadi nyaman gitu, artinya dimanapun kamu menghadap di situ ada kita tahu. Dalam kisah Iwak anak mencari bayu, ada Iwak ini kan sudah di bayu. Nah, ke hilir, ke hulu, ke muka, ke atas, ke bawah, ke belakang. Baru cat Iwak naik ke atas tunggul. Oh dia tunggul, wahai Iwak, apa naik kamu cari? Oh jadi Iwak, wahai tunggul, aku anak mencari baiknya. Tertawa si tunggul orang tahu juga. Tunggul itu kan alif pola. Nah, jadi ujar tunggul, wahai Iwak, pikirakan ikam itu nak bujur-bujur, tapakor pikirakan. Tapa Iwak berpingkut di tunggul. Pas hari panas tengah hari mengaringit belakang. Daripada panas jadi Iwak ini bercabur pulang ke banyu. Nah jadi Iwak ini nak banyu. Nah sama malam itu malam diri. Siapa kada tarujuk kada tahu lawan diri. Tarujuk lo hanya tahu. Nah jadi di situ tadi Iwak nah sama itu tadi juga surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahi masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamawatullah. Kepunyaan Allah Ta'ala timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disitulah ada wujud Allah. Timur barat kiri kanan mau ke belakang lah. Ayo kemana kita? Sama nama Iwak tadi. Nah ayo kemana? Asal jangan keluar daripada banyu. Sama kita nah, asal jangan keluar daripada diri mencari Allah Ta'ala. Karena dia baginda Rasul, man talabal maula bi ghairi nafsi faqad dalla dalalan baidan. Barang siapa mencari Allah, mengenali Allah di luar daripada hakikat batang tubuhnya, maka sesatna sama kayak Iwak tadi. Bilanya Iwak karena mencari banyu di luar daripada banyu, karena tak dapat lawan banyu. Sama lawan kita, apabila kita mencari kenyataan diri Allah Ta'ala di luar daripada hakikat awal kita, maka sesat. Karena apabila dalam kesesatan, segala amal ibadah apapun tidak akan diterima. La yasbul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah siapapun kecuali di ma'rifat kepada Allah. La yasbul salata illa bi ma'rifatillah. Tidak sah salat siapapun kecuali ma'rifat Allah. Maksudnya maminan diri kamu diriku ya Tuhan. Bila diri kamu ada, tadi lawan aku, maka aku bersifat wujud. Lawannya kan wujudnya ada, lawannya kada ada, kita kada ada. Berarti bila kamu merasa ada, terampok hak aku ya Tuhan. Nah itu nanti kita rancang nang istighfar, nang merasa aku ada. Lalu kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayo kemana? Nah ke kiri, ke muka, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Jangan keluar daripada bagi sungai. Ini kan sungai, anggapnya sungai nah. Jangan keluar daripada sini. Bila keluar daripada sini, sesat.
Iwak jangan keluar daripada banyu, manjang banyu. Tenangkan diri, tafakur. Pikirkan diri kamu di mana kamu ada. Aku ada, siapa yang ada? Wujud diri Allah Ta'ala. Nah, nyaman segala amal ibadah Allahu Akbar. Sini ke diri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdiri. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi kita ini kenampakannya, kenyataannya, bukti dan saksi adanya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa qul alaihim min rahmat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratin wa najatin minan nar. Allahumma alimna bi ladunka, Allahumma alimna bi ladunka ilma, Allahumma alimna bi ladunka ya Allah ya Rasulullah. Asyhadu annaka anta wali fid dunya wal akhirah bi rahmatika wa anzil alaina min barakatika wa syafa'atika fid dunya wal akhirah wa syafa'atika fid dunya wal akhirah wa syafa'atika fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.